Ada 3 penantang utama bagi Liverpool pada musim ini sebelum mengakhiri pada tahun 2020. 3 penantang itu adalah Everton, Manchester United, dan Leicester. Tetapi 2 yang menurut saya yang bisa mengancam benar adalah Leicester dan Manchester United. Hola, kita bertemu dalam obrolan sepak bola dengan Bung Ropan, dan kita akan berbicara membahas tentang 2 tim, Leicester City dan Manchester United, yang mengancam posisi Liverpool. Ada Everton, tetapi saya khusus memprioritaskan 2 tim ini. Kenapa? Karena Leicester dan Manchester United yang terus membuntuti Liverpool, di mana Leicester hanya terpaut dengan 4 angka dan MU dengan 5 angka, berpotensi untuk bisa menyalip Liverpool jika dalam 2 pertandingan ke depan Liverpool terkendala atau bagaimana mereka tersandung dalam pertandingan melawan WBA, dan juga bagaimana mereka akan mengakhiri pertandingan di St. James Park menghadapi Newcastle. Nah, Leicester ini adalah ancaman berbahaya walaupun mereka sudah 5 kali kalah dalam 14 match, tetapi pasukan Brendan Rodgers ini, mantan pelatih Liverpool, bertekad untuk mengganggu Liverpool ya pada musim ini. Selisih memang hanya 4. MU berpotensi bagaimana mereka melakukan satu gebrakan yang bagus dengan 6 tandang yang luar biasa buat mereka. Luar biasa saya pikir bagaimana pergerakan dari pasukan Ole ini. Mereka tidak terkalahkan, tidak pula bermain imbang, menyapu bersih semua pertandingan tandang. Dan ini menjadi ancaman, saya pikir. Potensi untuk bisa menjadi juara menjadi terbuka dengan persaingan yang begitu ketat di akhir-akhir ini menjelang masuk ke Boxing Day dan menutup pada tanggal 30 Desember nantinya. Nah, posisi dari Liverpool sepertinya akan aman. Ya, saya sudah bahas sebelumnya dalam 2 video kemarin bahwa mungkin mereka akan menjadi juara di paruh pertama ini setelah berakhir pada bulan Desember ini. Karena 2 lawan memang agak mudah, ya 6 poin bisa mereka dapat. Walaupun dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi dan bukan tidak mungkin ada kejutan di sana. Tetapi memang agak sulit ya kalau melihat bagaimana dengan grafik Liverpool. Tetapi ada kemungkinan bahwa Leicester bisa terus mengikuti dan mencari celah ketika Liverpool sedikit tersandung, maka mereka akan masuk untuk bisa menempel dengan ketat, bahkan bisa melampaui Liverpool, juga termasuk dengan MU, bahkan tetangga dari Liverpool ya, dari Goodison Park di mana Everton ya, The Toffees ini juga mengikuti karena memiliki poin yang sama dengan MU 26 sama. Jadi memang ini sangat rapat banget. Tetapi saya coba untuk melihat pertarungan antara Leicester dan MU. Liverpool agak diuntungkan memang, karena di saat kedua tim ini terus mengikuti Liverpool, justru pada Boxing Day akan terjadi pertarungan sengit ya di King Power Stadium, markasnya sang rubah Leicester City untuk menjamu Manchester United. Jadi mau tidak mau kedua tim ini pasti akan saling membunuh ya. Kalau mereka ingin menguntit menempel Liverpool, mereka harus saling mengalahkan, harus 3 poin. Liverpool diuntungkan kenapa? Karena kalau kedua tim ini bermain imbang 1-1, poinnya bisa berjarak 6 selisihnya. 6 ya, bahkan juga 7 dengan MU, 6 dengan Leicester. Karena mereka pasti mungkin akan menang ya, akan menang di Anfield. Karena tidak ada kata lain, kalau di Anfield siapapun yang akan masuk ke sana pasti dibabat habis oleh Liverpool. Dan WBA ini ada di bawah. Dan memang saya pikir sulit untuk bisa melihat bagaimana WBA lagi uring-uringan, turbulensi keras terjadi, dan mereka bisa hancur ketika datang ke Anfield. Dan itu keuntungan bagi pasukan Jurgen Klopp. Nah, memang Liverpool berharap kedua tim ini, Leicester dan MU, berbagi angka sama. Ya, berbagi angka sama, dan ini akan menguntungkan bagi mereka dalam perburuan juara di paruh pertama ini untuk mengakhiri di bulan Desember sebelum masuk ke bulan Januari. Nah, untuk itu saya pikir saya bisa melihat siapa yang akan menang ya untuk bisa meneruskan perpacuan ini mengejar Liverpool. Apakah Leicester
atau Manchester United, karena kedua tim ini akan bertarung di Boxing Day ya. Ini yang kita akan tunggu bersama. Tapi kalau melihat dari statistik yang ada, memang MU ini adalah tim yang sulit untuk dikalahkan oleh Leicester City. Ya agak berat sekali ya. Leicester City itu terakhir 2014 kalau nggak salah mereka bisa menang dengan 5-3 saat itu. Tapi kesininya mereka tidak pernah menang. Bahkan dalam 6 pertandingan kandang di King Power Stadium hanya ada 2 imbang dan 4 kemenangan diraih oleh Manchester United. Bahkan musim lalu Manchester United tampil luar biasa, menang 2-0 di King Power Stadium dan kemudian menang 1-0 di Old Trafford. Ya, sebelumnya juga mereka bisa menang 3 ya bermain di King Power Stadium. Jadi mereka memang selalu menang ya. Jadi Ole punya rasa percaya diri bersama dengan Marcus Rashford dan kawan-kawan, Bruno Fernandes, ketika mereka datang ke King Power Stadium. Mereka dibekali dengan rekor mereka yang bagus, rekor mereka yang sangat kuat ya untuk bisa mengalahkan Leicester ini. Dan ini bisa menjadi tantangan bagi Jamie Vardy dan kawan-kawan. Kalau sampai mereka kalah, ini agak sangat sulit buat mereka ya. Kalau tertinggal dengan poinnya begitu jauh dari Liverpool, ini akan berat. Mungkin akan menguntungkan bagi MU. Tapi kalau imbang, ini yang menjadi masalah. Karena MU akan kembali ke kandang pada pertandingan terakhir nantinya. Mereka menjamu Wolves. Nah, mereka sulit bisa menang melawan Wolves. 4 pertandingan terakhir, 3 imbang, dan 1 dimenangkan oleh Wolves. Kalau bicara di Liga Primer, MU itu tidak pernah menang. MU terakhir menang melawan Wolves itu di zaman Sir Alex Ferguson 2011-2012. Mereka menang dengan skor banyak ya. Ada 4-1 dan 5-0 ketika mereka hajar di kandang Wolves. Tapi setelah era Fergie tidak ada, dari Mourinho ke sini tidak bisa menang mereka. Memang pada Januari lalu di 2020 di Piala FA, bagaimana MU bisa menang 1-0 itu pun susah payah setelah bermain imbang 0-0 di Molineux. Tetapi pada 2019 kalau bicara di Piala FA juga, Wolves ini pernah mengalahkan 2-0 MU. Jadi Ole tahu persis bagaimana mereka menghadapi 2 laga berat pada saat mereka ingin mengejar, ingin mengikuti langkah dari Liverpool ya. Mereka ke Leicester dan juga akan ke kandang, dan mereka dalam posisi kandang memang agak berat, walaupun memang kemarin ada angin bagus ya. Untuk pertama kalinya mereka menang dengan gede, dengan besar, 6-2 melawan Leeds. Ini suatu hal yang sangat baik sekali. Dan bagaimana Ole bisa memainkan kembali Daniel James, dan pemain ini bisa membuat gol pertama dia ya dalam 4 pertandingan. Tidak ada yang menduga sama sekali kalau pemain ini akan kembali tampilkan, tapi itulah Ole ya, selalu tidak sama bagaimana starting 11 dia tampil dari pertandingan ke pertandingan. Tapi dia mencoba hal ini dan bisa membuat gol. Bahkan Scott McTominay bisa membuat 2 gol. 2 gol yang begitu cepat, yang dalam sejarah memang sulit bisa dilakukan ya dengan berurut demikian. Dan mungkin dia menjadi pemain pertama dari MU yang bisa melakukan ini di menit kedua dan menit ketiga. Gelandang yang punya masa depan bagus. Kembali Bruno Fernandes bisa membuat 2 gol, sekarang sudah 9 gol dalam 13 pertandingan. Ada 5 assist, suatu hal yang luar biasa bagi pemain Portugal ini. Lindelof juga bisa mengawali gol pertama dia ya pada musim ini bersama dengan MU. Jadi saya pikir motivasi mereka selalu ada ya. Untuk kedua kalinya mereka menang di kandang setelah sebelumnya mereka memukul WBA dengan 1-0 saat itu. Jadi semoga ini akan menjadi tren bagus buat mereka ketika mereka bisa menjamu Wolves nantinya pada pertandingan terakhir yang menentukan. Karena kan saya sudah katakan tadi bahwa rekor mereka dengan Wolves, dengan Jimenez dan kawan-kawan ini agak berat, susah ya, dengan 3 kali imbang 1 kali kalah. Perjuangan berat karena Wolves juga saya pikir bertekad mereka akan nothing to lose, datang ke Old Trafford, dan bukan tidak mungkin mereka bisa membuat kejutan. Harus hati-hati bagi MU. Tetapi menurut saya fokus konsentrasi penuh bagi Bruno Fernandes dan kawan-kawan harus ada di King Power Stadium ketika mereka menghadapi juga Leicester yang sangat bagus. Tapi sekali lagi mereka diuntungkan bukan karena juga saya bilang tadi punya rekor bagus ketika MU datang ke King Power, tetapi pada musim ini dari 7 pertandingan kandang Leicester mereka 4 kali kalah di kandang. Jadi peluang untuk MU menang makin besar ya. Bagaimana mereka juga dikalahkan oleh Everton ya 0-2. Mereka sempat dipukul oleh West Ham United bahkan dengan 0-3 ya. Mereka kalah dari Aston Villa 0-1. Jadi ini kalah dari Fulham ya dengan 1-2. Jadi ini bukan tidak mungkin Jamie Vardy dan kawan-kawan kalah lagi. Karena kalau melihat dari kekalahan demi kekalahan mereka tidak kuat lagi.
King Power Stadium itu tidak angker buat mereka. Justru bagi Leicester ini mereka kuat kalau bermain tandang ya. Dimana kemarin mereka sudah mengejutkan kan, mengalahkan Spurs dengan 2-0 clean sheet. Tetapi kalau di kandang modal besar bagi MU sangat kuat sekali dengan statistik rekor mereka yang bagus. Saya sudah katakan tadi, ditambah dengan penampilan dari Leicester yang tidak bagus, tidak baik ketika bermain di kandang sendiri. Inilah yang membuat saya pikir MU akan menang. 3 poin mereka dapatkan dan ini modal bagus. Ketika Liverpool bisa menang di Anfield, mereka akan tetap menjaga dengan 5 poin sambil bertarung mengharapkan bahwa Liverpool juga ini agak tergelincir ketika dia berhadapan dengan Newcastle dan mereka bisa menang melawan Wolves. Pertandingan sulit karena mereka di kandang, Liverpool harus keluar. Tapi sekali lagi posisi Liverpool memang di atas angin. Ketika mereka sedang bagus, tren mereka bagus, sulit memang bagi siapapun untuk bisa mengalahkan mereka. Dan bukan tidak mungkin presentasi mereka 60-40 saat datang ke St. James Park. Nah, posisi dari MU ini yang saya pikir ketika menghadapi Wolves ini memang mungkin 5-5-4-5. Walaupun dari sisi imbang sangat tinggi karena ada 3 kali imbang di sana. Sejak bagaimana Wolves datang pada 2018 dengan Nuno Espirito Santo yang ada di sana, walaupun mereka sudah kehilangan Jota ya, tetapi mereka masih punya pemain-pemain yang sangat bagus dan memungkinkan bagi mereka untuk bisa membuat kejutan. Harus hati-hati bagi MU ketika mereka harus menjamu Wolves, tetapi mereka juga harus mengambil 3 poin dulu karena itu yang paling penting. Bukan tidak mungkin juga mereka akan tergelincir karena Vardy dan kawan-kawan ya, bagaimana Brendan Rodgers ini pasti memotivasi anak buahnya untuk bagaimana menjegal ya, karena mereka sulit bisa menang melawan MU. Mereka harus bisa menang untuk menjaga posisi mereka 4 poin ya di belakang Liverpool. Ini sangat dekat sekali ya. Liverpool sekali tergelincir kan posisi mereka bisa tinggal 1 mungkin poin. Nah itu yang mereka bertekad, harus mereka menang. Tetapi melihat prestasi mereka di kandang yang juga tidak stabil, tidak konsisten, saya pikir juga sangat sulit. MU sedang bagus dengan 6 tandang mereka yang luar biasa, 18 poin bahkan yang mereka raih. Ini memungkinkan bagi mereka untuk bisa mendapatkan 3 poin. Nah, kita akan lihat nantinya setelah Natal di Boxing Day apakah MU akan menang atau justru Leicester, atau pertandingan ini bermain imbang sambil kita menunggu juga kejutan dari Everton tentunya yang ingin melompat naik ke posisi ketiga atau ke posisi kedua. Kita akan lihat nantinya pada pertandingan Boxing Day di minggu ini setelah Natal tentunya. Dan Anda jangan lupa untuk tetap like dan memberikan komentar-komentar positif tentunya, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.